Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah teman-teman semua, apa kabar nih? Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat ya. Baik, pada video kali ini saya akan membahas nih tentang psikologi pembelajaran matematika. Pada video kali ini saya mengangkat tema terkait dengan teori dan aplikasi belajar matematika Brunner. Sebelumnya, perkenalkan nih, nama saya Nawal Afifah. NPM saya 1903010117 dan saya merupakan mahasiswa program studi pendidikan matematika. Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam, dan saya kuliah di Universitas Hamzanwadi tahun 2019-2020. Baiklah, pada kali ini kita akan membahas tentang tokoh Jerome S. Brunner dulu nih. Nah, perlu diketahui bahwa Jerome Brunner ini yang memiliki nama lengkap Jerome Seymour Brunner lahir tanggal 1 Oktober 1915, adalah seorang ahli psikologi dari Universitas Harvard, Amerika Serikat. Nah, perlu teman-teman ketahui bahwa beliau telah mempelopori aliran psikologi kognitif yang memberi dorongan agar pendidikan memberikan perhatian pada pentingnya pengembangan berpikir. Brunner banyak memberikan pandangan mengenai perkembangan kognitif manusia, bagaimana manusia belajar atau memperoleh pengetahuan dan mentransformasi pengetahuan. Nah, di sini kita akan membahas dengan teori belajar Brunner. Nah, pentingnya pengetahuan teori belajar matematika dalam sistem penyampaian materi di kelas, sehingga setiap metode pengajaran harus selalu disesuaikan dengan teori belajar. Nah, di sini perlu diketahui dalam teorinya yang diberi judul teori perkembangan belajar, Brunner menekankan pada proses belajar menggunakan metode mental. Metode mental yaitu individu yang belajar mengalami sendiri apa yang dipelajarinya agar proses tersebut dapat direkam dalam pikirannya dengan caranya sendiri. Adanya interaksi antara siswa dengan lingkungan fisik ini akan memberikan kesempatan baginya untuk melaksanakan penemuan. Sehubungan dengan pengalaman fisik ini, Brunner mengemukakan bahwa dalam proses belajarnya anak melewati 3 tahapan. Nah, apa saja sih tahapan tersebut? Nah, yang pertama itu ada nih terkait dengan tahap enaktif atau enaktif. Dalam tahap ini, anak secara langsung terlibat dalam memanipulasi mengotak-atik suatu benda. Sebagaimana contoh kita ingin mengenalkan konsep bilangan pecahan, kita dapat menggunakan sebuah apel yang dibagi 2 sama besar. Nah, yang kedua nih ada yang namanya tahap ikonik atau ikonik. Dalam tahap ini, kegiatan yang dilakukan anak sudah berhubungan dengan mental yang merupakan gambaran dari objek atau benda yang dimanipulasinya. Anak tidak langsung memanipulasi objek seperti apa yang dilakukan pada tahap enaktif, misalnya dengan menunjukkan pada sajian berupa gambar atau grafik. Yang ketiga, ada tahap simbolik atau simbolik. Dalam tahap ini, anak tidak lagi terikat dengan objek pada tahap sebelumnya. Anak pada tahap ini sudah mampu menggunakan notasi atau simbol tanpa ketergantungan terhadap objek real. Nah, Brunner mengemukakan bahwa belajar melibatkan 3 proses yang berlangsung hampir bersamaan.
Ketiga proses itu ialah yang pertama memperoleh informasi baru, yang kedua transformasi informasi, yang ketiga menguji relevansi dan ketepatan pengetahuan. Nah, yang pertama itu dalil penyusun adalah menyatakan bahwa siswa selalu mempunyai kemampuan untuk menguasai definisi, teorema, konsep, dan kemampuan matematis lainnya. Oleh karena itu, cara terbaik bagi siswa untuk memulai belajar konsep dari prinsip dalam matematika dengan mengkonstruksi sendiri konsep dan prinsip yang dipelajari itu. Yang kedua, dalil notasi adalah yang menyatakan bahwa notasi matematika yang digunakan harus disesuaikan dengan tingkat perkembangan mental anak enaktif, inkonik, dan simbolik. Yang ketiga yaitu yang C, dalil kontrasan dan keanekaragaman variasi. Dalil pengkontrasan dan keanekaragaman variasi menyatakan bahwa suatu konsep harus dikontraskan dengan konsep lainnya yang harus disajikan dengan contoh-contoh yang bervariasi. Nah, misalnya untuk memahami konsep bilangan 2, siswa diberikan kegiatan untuk membuat kelompok benda yang beranggotakan 2. Selain itu juga diberikan kegiatan untuk membuat kelompok benda yang tidak beranggotakan 2. Bisa juga memilih kelompok-kelompok mana yang merupakan kelompok 2 benda, kelompok-kelompok mana yang. Nah, yang keempat, dalil-dalil pengaitan. Dalil pengaitan ini menyatakan bahwa antara konsep matematika yang satu dan konsep yang lain mempunyai kaitan yang erat baik dari segi isi maupun dari segi penggunaan rumus-rumus. Misalnya rumus luas persegi panjang merupakan materi persyaratan untuk penemuan rumus luas jajar genjang yang diturunkan dari rumus persegi panjang. Aplikasi dalam pembelajaran matematika. Nah, dalam aplikasi pelajaran matematika ini, untuk memperoleh siswa harus aktif di mana mereka itu harus mengidentifikasi sendiri pemahaman yang diperoleh, tidak hanya penerima penjelasan dari guru. Oleh karena itu, guru harus memunculkan masalah yang mendorong siswa untuk melakukan kegiatan penemuan. Dalam pembelajaran, guru memberikan contoh dan siswa bekerja berdasarkan contoh, menemukan hubungan antar bagian dari struktur materi. Aplikasi dalam pembelajaran. Nah, dalam aplikasi pembelajaran ini, yang pertama, guru merencanakan pelajaran demikian rupa, sehingga pelajaran itu terpusat pada masalah-masalah yang tepat. Yang kedua, ada guru menyajikan materi pelajaran yang diperlukan sebagaimana dasar bagi siswa untuk menyelesaikan masalah. Hendaknya mulai dengan sesuatu yang sudah dikenal oleh siswa, kemudian guru mengemukakan sesuatu yang berlawanan. Yang ketiga, memberikan contoh dan bukan contoh dari konsep yang dipelajari. Yang keempat, membantu siswa mencari hubungan antara konsep. Yang kelima, mengajukan pertanyaan dan membiarkan siswa mencoba menemukan sendiri jawabannya. Mendorong siswa untuk membuat dugaan yang bersifat penemuan. Nah, tahap enaktif dalam mempelajari penjumlahan dua bilangan cacah, pembelajaran akan terjadi secara optimal jika mula-mula siswa mempelajari hal itu dengan mempelajari penjumlahan dua bilangan cacah. Nah,
benda-benda konkret, misalkan dalam menggabungkan 3 kelereng dengan 2 kelereng, kemudian menghitung banyaknya kelereng semuanya. Yang kedua di sini ada tahap ikonik, kegiatan belajar yang dilanjutkan dengan menggunakan gambar atau diagram yang mewakili 3 kaleng dan 2 kaleng yang digabungkan tersebut, dan kemudian dihitung banyaknya kaleng semuanya dengan menggunakan gambar atau diagram tersebut. Nah, pada tahap yang kedua, siswa bisa melakukan penjumlahan itu dengan menggunakan pembayangan visual atau visual image dari kelereng tersebut. Yang ketiga yaitu tahap simbolik, sebagaimana contoh pada tahap berikutnya. Siswa melakukan penjumlahan kedua bilangan itu dengan lambang menggunakan lambang bilangan, yaitu 3 ditambah 2 sama dengan 5. Oke, terima kasih banyak atas perhatiannya. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf, dan semoga video ini benar-benar bermanfaat untuk teman-teman semua. Jangan lupa ya untuk selalu tetap semangat dalam belajar. Sekian dari saya. Wallahu muwaffiq ila sabilir rasyad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.